dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, kita saat ini sudah bersama dengan salah satu sahabat kita yang saat ini sebagai penyintas ya, sudah melewati masa-masa suram nih dalam tanda kutip, masa-masa suram ketika terpapar COVID-19 bersama dengan Mas Eko Widodo. Beliau ini aktif juga sebagai jurnalis ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Eko. Halo. Oke, dengar suara saya Mas Eko? Kalau dari layar Mas Eko seperti kebingungan ya. Oke Mas Eko, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo Mas Eko, selamat pagi, dengar suara saya? Bisa pakai headset Mas Eko? Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, ini masih meraba-raba begitu ya. Kalau dari ekspresi yang tampak seperti tidak menangkap apa-apa, suara saya juga belum tersampaikan di indera dengar Mas Eko ini ya. Oke. Baik, nanti kita akan coba hubungi kembali setelah spot berikut ini. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa, saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya sahabat, kita masih di Radio Sahabat Isoman. Kita mencoba kembali menghubungi narasumber kita pada pagi hari ini. Mas Eko, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Oke, masih ada kesulitan sambungan. Mas Eko, halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, dengar suara saya Mas Eko?
Suaranya Mas Eko sepertinya sudah berbicara tapi tidak terdengar gitu ya. Dan mungkin juga suara saya, audio saya juga belum nyambung ke Mas Eko atau belum sampai di sana. Oke Mas Eko, halo. Halo Mas Eko, Assalamualaikum, selamat pagi. Dengar suara saya? Oke, ya Mas Eko sepertinya juga mengucapkan cuman tidak terdengar audionya. Mungkin ada mute-nya. Oke. Baik. Oke, sambil menunggu sambungan dengan Mas Eko. Oke. Mas Eko, halo. Iya, suaranya tidak terdengar ya Mas Eko ya? Oke, halo, selamat pagi Mas Eko. Assalamualaikum. Iya. Ya, untuk itu sepertinya minta bantuan IT, bisa dibantu yang ada di sana. Sudah sambung atau tersambung komunikasi kita, Mas Eko. Halo, selamat pagi. Iya. Oke, masih coba nanti Frankie, I need your help. Saya tutup dulu ya. Ini beda kan ketika saya buka masker sama tutup, ya kan? Audionya berbeda. Ini agak menggema begitu. Kalau tadi lost doll. Oke. Ya, tadi saya sempat sounding tentang masalah obat-obatan yang memang harus perlu perhatian khusus begitu ya. Jadi sekarang ini kalau mungkin Anda pernah dengar ada ivermectin, kemudian remdesivir. Nah, ini memang harus diperhatikan lagi ya. Atau mungkin lopinavir, ritonavir. Nama obatnya bagus-bagus loh ya, tapi susah dihafal. Nah, kalau ivermectin ini tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Sedangkan untuk remdesivir ini WHO juga belum merekomendasikan untuk pasien COVID-19. Kemudian kalau misalnya Anda pernah dengar ada hidroksikloroquine. Nah, ini juga harus ada perhatian begitu ya. Perhatian dalam arti kita nggak asal mengkonsumsi gitu aja. Nah, ini yang disarankan adalah memang kita pingin cepat sehat, tapi ingat ya, kalau misalnya memang ingin cepat sehat, ingat sekali lagi jangan lakukan pengobatan sendiri. Karena memang kita harus konsultasi dulu kepada pihak medis agar tidak salah dalam melakukan pengobatan. Baik, saya coba kembali menghubungi Mas Eko. Halo. Halo Mas Eko, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Mas Eko. Oke, bisa lihat saya? Oke, Mas Eko, halo, selamat pagi. Ternyata masih susah ya. Tidak terdengar suaranya. Oke, ini sampai berapa lama ini dead air-nya? Oke, baik. Sahabat, saya mohon maaf sekali kalau misalnya Anda mungkin merasa sakit di telinganya ya. Ini Mas Eko ini kok nggak muncul-muncul sih? Kayak gitu-gitu ya kan? Jangan tergesa-gesa pindah dulu dong. Ya, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah spot berikut ini. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh, gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya?
Tak kasih tahu ya Iwan ya, kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Oke, betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubal ya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19 cek. Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat, sayang sekali lagu dari Budi Doremi Melukis Senja belum bisa kita dengarkan atau belum kita nikmati secara keseluruhan karena saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Oke, sudah tersambung dengan Mas Eko Widodo ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Eko. Mas Eko ini menjawab Waalaikumsalam tapi belum terdengar. Ke-mute Mas, ke-mute. Mute-nya dilepas Mas. Nah, oke. Nah, sudah. Selamat pagi. Aduh, Mas Eko. Susah banget Mas Eko. Aduh. Saya ingin melepas ini ya. Dari tadi berusaha semaksimal mungkin ternyata baru tersambung sekarang. Gimana kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah kabar baik. Oke, Mas Eko bisa diceritakan langsung saja. Ini ketika terpapar COVID-19 sampai sekarang sudah sembuh, bisa beraktivitas kembali. Bagaimana ini ceritanya, Mas? Oh, gini. Jadi awalnya itu kan sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 15-an lah. Ya antara 13 lah. Nah, 13 itu kan sore itu kan habis dari kantor sebetulnya. Kantor itu badan rasanya kok dingin gitu kan, nggak enak itu. Badan rasanya dingin gitu kan.
sore itu, tapi tak paksa untuk olahraga. Jadi aku tetap olahraga sore itu, lari-lari kan, lari-lari kecil di sekitar rumah itu sekitar ya 15 menit lah, tapi tetap terasa dingin, itu sudah nggak enak badannya. Itu malam itu sekitar jam 12 ke atas itu kan nggak bisa tidur kita, karena menggigil dinginan gitu kan, keluar keringat dingin terus kan. Kita ganti baju 3 kali itu malam itu, awal itu. Habis itu saya minum obat yang biasa. Obat flu biasa ya? Obat biasa yang ya yang dijual-jual di warung-warung itu loh. Minum. Nah, habis itu kan ya sempatlah reda panasnya kan, demamnya itu hilang, sempat tidur sampai pagi kan gitu. Terus besoknya itu masih meriang pagi, tapi masih ini nggak ada rasa apa linu-linu, itu nggak ada. Terus sesak napas juga nggak ada kan awal di hari kedua. Terus saya ke BPJS, kita kan ada BPJS, periksa tekanan darah itu normal. Terus kasih obat, apa keluarnya, oh flu gitu kan, kasih obat. Habis kasih obat itu saya mau rumah, saya minum, kayaknya 3 hari itu obatnya itu, karena dikasih resep itu cuma 3 hari kan minum. Minum obat itu, Mas Ilham, minum obat itu kan obat flu lah, biasa lah. Iya, terus? 3 hari itu ya agak mendingan sudah, agak ya enakan lah, nggak begitu menggigil. Iya, sakitnya sudah berkurang. Sudah berkurang, tapi aku nggak tahu itu flu apa itu ya, tak pikir flu biasa gitu kan. Terus tak bawa jalan keluar kota ke Prigen itu. Nah di sana di jalan itu kayaknya kembali drop, makanya makan itu terlambat, makan siang itu. Jadi makan siang terlambat, akhirnya kembali menggigil lagi badan ini, pulang ke rumah menggigil. Terus habis itu rasa makan itu sudah nggak ada, udah pahit lah, nggak bisa makan lah. Terus habis itu saya coba minta ambilkan air panas gitu kan, ditaruh di baskom, terus tak kasih minyak kayu putih gitu kan, dikasih minyak kayu putih, nggak ada baunya sekalinya. Nggak ada baunya. Minyak kayu putih itu kan bau sebetulnya, bau kan. Terus dikasih air panas itu tambah bau di kamar itu. Nggak ada baunya, Mas Ilham. Waduh, aku bilang gitu kan, tapi aku rileks aja, biasalah, saya nggak panik lah, karena kan badan kan nggak merasa pegel, nggak sesak napas kan, ya biasa kan, ya nggak panik. Akhirnya saya coba telepon teman-teman yang pernah terpapar itu, saya telepon teman kawan, terus habis itu saya bilang kalau bau sudah nggak bisa nyium ini, terus mari rasa ada manis, tapi yang lain nggak ada, yang asam, yang gurih itu sudah nggak ada, cuma manis dengan pahit aja adanya, asin dikit gitu kan. Rasa masih ada lah dikit-dikit. Dikasih obatnya itu, kasih obat resepnya itu yang punya dia itu, ada beberapa lah, termasuk vitamin gitu. Kan banyak vitamin sebetulnya. Iya. Dikasih obat gitu. Obatnya tuh apa ya, intervensi atau apa yang satu itu, yang susah nyarinya itu di apotek. Habis di apotek itu. Habis itu saya minum itu, Mas Ilham. Saya minum obat itu kan hari ke berapa ya? Hari ke-3 itu kan sudah nggak ada bau ya. Hari ke-4 ya. Hari ke-5 saya minum obat itu kan. Hari ke-6 itu sudah muncul baunya itu. Sudah mulai ya ada bau-bau lah. Bau-bau sedikit bau-bau kayak minyak kayu putih itu sudah mulai muncul hari ke-6 itu. Hari ke-6-nya itu. Terus makan itu masih hambar ya. Makanya masih hambar gitu kan. Tapi intinya harus makan memang, harus paksa. Kalau nggak bisa makan nasi, makan bubur. Kemarin kan aku pakai bubur, tak enak, makan buah nggak bisa, tak kasih di jus gitu, dibuat jus lah. Pokoknya harus makan. Jadi gini rasanya tuh gini loh, apa ya, beda-beda sih. Kalau aku tuh nggak ada sesak napas tuh nggak ada, cuma nafas itu nggak bisa panjang. Oh ya. Nafas tuh nggak bisa panjang, jadi nafas tuh pendek itu, nafasnya pendek itu. Kalau nafas panjang masih sesak gitu, masih apek. Pak nggak sempat sesak tuh nggak ada. Itu kayak gitu yang kau rasakan tuh gitu, Mas Ilham. Oke. Tadi merasakan meriang, keringat dingin, napasnya pendek-pendek gitu kan. Nah, apakah merasakan kayak ini, Mas? Apa sakit tenggorokan atau batuk? Kalau batuknya malah di akhir. Batuknya nggak ada.
Batuknya tuh kalau kita sudah kembali normal ya, sudah bisa minum, sudah makannya sudah ada rasa gitu ya. Hari ke-10 kalau nggak salah. Hari ke-10 itu sudah bisa nyium normal, makannya sudah mulai agak ada rasa-rasa gurih, asam itu sudah ada muncul kan. Nah itu baru kayaknya batuk dikit-dikit batuk. Ada batuknya. Oke. Tidak merasakan sakit tenggorokan enggak ya? Nggak ada, tenggorokan panas. Ya enggak, ya paling kering lah, kering gitu kan. Oke, Mas Eko, kalau dari pertama terpapar sampai sembuh itu mungkin nggak sampai 2 minggu ya katanya, iya betul ya? Iya, aku 10 hari itu sudah enak gitu, sudah enak. Nah, masih belum bisa aktivitas normal, masih belum bisa, kita kan rutinnya olahraga pagi ya. Oke. Nggak bisa cuma jemur gitu kan, jemur badan di panas, sudah normal semua lah, bau sudah mulai normal, sudah bisa makan juga sudah mulai ada rasa-rasa itu. 10 hari Mas Ilham. Iya, baik. Mas Eko merasa nggak kira-kira atau berpikir sebelumnya misalnya aku kena di mana begitu, tahu nggak kira-kira di mana? Kalau itu ya, aku nih karena kita ini kan aktivitasnya kan mobil ya, jadi ya di jalan, habis itu di kantor, habis itu di mana di tempat-tempat teman, jadi nggak tahu di mana. Tapi gini loh, virus ini kan aku pikir ini menurutku nih, virus ini kan sudah hampir 2 tahun lah, kayaknya sudah menyebar di mana-mana. Oh iya betul. Itu orang nggak merasa kena, tapi dia tuh membawa. Kita juga nggak tahu. Yang penting kalau kita itu nggak fit, lah itu yang bahaya. Kalau kita nggak fit, capek gitu ya, wah itu pasti meriang itu kena itu meriang itu. Iya. Oke, jadi untuk saat ini menurut Mas Eko virusnya itu ada di mana-mana dan kita tidak tahu ada di mana. Intinya berarti dari diri kita sendiri yang memang harus bisa mengelola kesehatan kita agar tidak terpapar, begitu ya Mas ya? Iya benar. Oke. Apa ya? Mas Eko, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga kesehatan itu sehingga tidak terpapar? Jadi kalau kita itu kan menjaga diri ya, supaya yang pasti kita harus makan. Itu yang pertama, makan. Pokoknya flu itu kan kadang-kadang tuh datang meskipun itu bukan COVID ya, kita kan misalnya batuk dikit atau flu kan rasanya kan nggak enak nih makan nih. Tapi itu harus makan, intinya harus makan, pokoknya harus makan apapun, rasanya pahit nggak enak itu makan pertama. Kedua, kita harus jangan capek. Kita kalau kerja forsir, misalnya olahraga forsir juga nggak bagus ya, pasti pokoknya jangan sampai kelihatan capek lah, istirahat. Kalau kita mau kelihatan capek gitu ya istirahat dulu, habis itu makan, terus pikir yang rileks lah. Pokoknya jangan panik lah, rileks gitu, aman itu aja intinya. Oke, Mas Eko selama isoman apa yang dilakukan? Misalnya selain olahraga, yang selain mengkonsumsi makanan seperti biasa juga apa? Mungkin vitamin, obat-obatan atau apa selama isoman? Selama isoman itu kan kita ya paling enggak kan minum vitamin rutin ya. Pagi makan itu minum vitaminnya banyak lah. Bikom Z atau JDR itu juga bagus. Terus habis itu kalau agak siang itu ya ada vitamin yang pendukung kayak propolis gitu-gitulah. Pokoknya yang kandung serat-serat gitu. Terus kalau malam itu mau tidur itu kita minum air hangat, kasih madu dikit, terus kasih es gitu supaya badan tetap hangat. Jadi iyalah simple sebetulnya kalau aku lihat itu, nggak harus ke rumah sakit nunggu. Nah mungkin gini, kalau yang punya sesak napas ya mungkin harus siap oksigen lah, mungkin itulah. Yang lain nggak ada. Oke, Mas Eko selama melakukan isoman dari terpapar sampai sembuh sekarang, apakah Mas Eko juga berkonsultasi dalam hal ini, mungkin sempat dirawat di rumah sakit atau sampai sembuh ini hanya di rumah saja? Kalau aku sih nggak kemana-mana ya, di rumah aja ya, karena aku merasa sendiri kalau di puskesmas nanti wah tambah banyak orang berkerumun, panik apa segala macam. Aku juga nggak swab, cuma aku merasa bahwa wah aku ini terpapar karena apa? Pertama penciuman sudah nggak ada, terus rasa juga sudah mulai nggak ada anunya lah, mulai berkurang lah, rasa sudah mulai hilang lah. Nah dari situ kan aku sudah prediksi lah bahwa wah aku ini terpapar.
pertama itu. Kedua, yaudah nggak usah panik lah, kita di rumah. Kita siapkan misalnya obat penurun panas atau vitamin, itu aja. Yang penting kan nggak sesak napas. Kalau sesak napas kan kita mungkin persiapan oksigen lah sedikit tambah. Tapi kalau nggak ada ya kita relax, nggak masalah sebetulnya menurutnya. Iya. Itulah Mas. Baik, Mas Eko selama isoman, apakah juga berinteraksi dengan orang lain dalam hal ini kan tinggal bersama dengan keluarga. Nah, ini apakah pihak keluarga juga ada yang terpapar, misalnya terpapar oleh Mas Eko, tertular begitu atau bagaimana? Jadi isoman itu kan kebetulan kan ada 3 ya kamar itu. Ya, jadi kita sudah menyimpulkan bahwa kita nggak boleh kumpul dulu, terus di rumah itu harus pakai masker, nggak boleh lepas. Terus habis itu kita di rumah itu jalan pakai sendal yang bersih, jadi nggak telanjang itu, nggak telanjang kaki, kita pakai kaos kaki, pakai sendal. Jadi terus baju-baju yang kotor kita sendirikan, kita cuci. Hal-hal gitu yang pasti ya kita mengurangi supaya tidak ada kontak langsung lah. Iya, betul. Makan itu ya kita piringnya sendiri, kita cuci sendiri, kita sendirikan itu dengan istri dan anak. Itu aja. Tapi aku yakin gini, meskipun itu ya karena virus ini kan nggak kelihatan, terus habis itu ya entah di mana-mana itu kan. Yang pasti, yang penting itu kondisi keluarga kita yang tinggal itu harus tetap fit. Gitu. Kalau misalnya sudah mulai bersin-bersin gitu ya, sempat bersin-bersin tuh, anak itu bersin langsung minum obat flu yang biasa dulu. Terus pokoknya gitu tuh harus langsung ditangkal gitu. Kalau dia mulai kelihatan nggak enak itu langsung minum obat atau minum vitamin penunjang. Gitu aja Mas. Oke. Mas Eko selama melakukan isoman ini siapa yang merawat Mas Eko? Apa sendiri atau mungkin ada keluarga lain? Ya istri ya. Oke. Tapi sejauh ini istri juga alhamdulillah masih sehat, belum terpapar begitu ya, meskipun kontak gitu ya. Masih sehat, nggak masalah. Oke, baik. Mas Eko mungkin ada ucapan terima kasih buat istrinya atau buat keluarganya, silakan. Ya untuk ini ya, kalau saya ini pastilah berterima kasih dengan keluarga yang pertama itu kan istri yang menemani waktu kita sakit itu kan, pasti kita kan lemas kan, kita nggak bisa meminta makan, pasti diambilkan gitu kan, kita minum vitamin bikin jus. Nah, pasti terima kasih lah buat keluarga yang selalu support. Intinya gini, kalau kita sakit gitu kan harus kita disupport gitu. Keluarga harus, kan banyak yang sakit kita takut ketularan terus dibiarkan, nah itu jangan. Itu malah psikologinya malah lebih down ya. Kita lebih ya nggak apa-apa, sakit keluarga dampingi, kalau dia sakit kan nanti kan bisa dirawat lagi kan. Yang penting jaga kondisi gitu kan. Kalau COVID itu aja Mas Ilham, nggak masalah kalau tinggal bersama, yang penting kondisinya masih fit, terus setiap prokesnya jalan, pakai masker, cuci tangan itu nggak masalah. Saya lihat di rumah-rumah itu intinya itu. Baik, jadi Mas Eko ini menyimpulkan bahwa ketika kita berada satu rumah dengan pasien yang terpapar COVID-19 itu jangan ada keraguan. Intinya bagi mereka yang masih sehat itu tetap melaksanakan protokol kesehatan, gitu kan? Iya, oke. Ya. Mas Eko yang terakhir mungkin ada pesan-kesan buat sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang isoman, silakan. Ya, pesannya gini, yang pertama jangan putus asa lah, jangan panik, tetap tenang, tetap sabar gitu kan, karena COVID ini kan bisa sembuh gitu. Yang menyembuhkan ya kita sendiri, kita harus memaksa diri kita, harus memaksa. Kalau kita nggak bisa makan, harus dipaksa bisa makan. Kalau nggak bisa makan nasi, makan bubur. Kalau nggak bisa bubur, makan buah. Buah yang apa? Buah pisang. Yang penting tubuh itu harus ada yang masuk gitu. Atau nggak apa-apa, minum aja, minum terus minum nggak bisa makan, minum aja, minum ini manis, dikasih madu, itu aja, yang penting hangat lah. Intinya gitu, sembuh kok, nggak perlu stres, panik, tambah malah larinya kemana-mana. Saya pikir pokoknya tenang aja lah, nggak apa-apa. Kalau memang ada sesak napasnya, nah baru itu
kasih oksigen. Kalau dia punya komorbid yang apa itu harus dijaga lah, itu yang agak rawan, tapi harus yang penting ya jangan stres lah, jangan panik lah, pikiran itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Eko sudah berbagi cerita pagi hari ini. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, baru saja bersama dengan Eko Widodo, jurnalis yang beberapa waktu yang lalu sempat terpapar COVID-19. Ya, setiap orang punya gejala beda-beda ya. Mungkin yang dialami Mas Eko ini gejalanya nggak terlalu berat, tapi tidak menutup kemungkinan meskipun tidak terlalu berat kita nggak boleh menyepelekan. Tapi yang perlu digarisbawahi oleh Mas Eko melihat kasusnya tadi adalah kita nggak usah terlalu panik, ya kan? Nggak usah terlalu panik. Kemudian bagi keluarga yang tinggal bersama dengan pasien terpapar COVID-19 harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 5:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.